Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Pada video kali ini udah lama banget ya kakak nggak bikin video. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan bikin video tentang materi aljabar kelas 7 ya. Karena banyak yang request gitu ya. Dan sebelum itu tapi jangan lupa ya di subscribe, di like, di share ya, agar teman-temannya juga pada tahu nih gitu ya cara ngerjakannya seperti apa gitu. Dan semoga bermanfaat. Langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama. Apa sih itu aljabar ya? Nah, jadi bentuk aljabar ya. Pengertian aljabar adalah bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau perhitungan pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang merupakan pengubah atau variabel. Nah, unsur-unsur dari aljabar itu ada banyak ya. Ada variabel, ada koefisien ya, ada konstanta, ada faktor, dan juga ada suku. Nah, kalau misalkan kakak kasih contoh misalkan X, maaf, kita mundur lagi dikit. Oke. Ya, misalkan kakak bikin contoh gini ya. X kuadrat ditambah 3x plus 15 sama dengan 0 ya. Jadi yang namanya variabel adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil ya. Nah, jadi yang ada variabel-variabelnya. Nah, itu namanya huruf kecil tuh, namanya variabel. Sedangkan koefisien adalah lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Nah, jadi kayak gini nih, 3x ini adalah variabelnya nih, kayak gitu. X ini adalah variabelnya. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel, tidak memuat ya variabel ya. Contohnya 15. Jadi yang nggak ada hurufnya itu namanya konstanta ya. Dan sedangkan faktor adalah suatu pengali dari hasil aljabar ini sendiri ya. Biasanya kan ada yang kayak gini ya. X min 2 dikali X min 3 misalkan. Nah, itu namanya variabel. Tapi kalau suku biasanya bagian dari beberapa aljabar yang dipisahkan pada operasi hitung ya, yaitu suku sejenis adalah suku-suku ya dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama sehingga pada dijumlahkan atau dikurangkan suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Contohnya misalkan 2P. Nah, ini satu suku nih, ya. Misalkan ditambah 3C. Nah, berarti dua suku nih. Kalau misalkan pokoknya yang angkanya beda berarti dia beda suku, gitu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut supaya lebih gampang lagi kita masuk ke soal. Ya. Kita masuk ke soal lagi. Nah, nih. Ini ada tulisan-tulisannya, kakak hapus dulu. Ya, kita masuk ke operasi hitung bilangan aljabar ya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan suku yang sejenis ya. Suku yang sejenis itu baru bisa dikurangkan. Nah, seperti ini nih. Nah, misalkan kayak gini nih. 4A ditambah 2A. Ini kan variabelnya sama ya. Sama-sama A ya. Jadi, sama aja kayak 4A ditambah 2A ya 6A gitu kalau cara cepatnya ya.
atau 5M ditambah 3M, ya berarti 8M. Kalau 8X dikurangi 2X, ya berarti 6X gitu ya. Tapi kalau 6P dan dikurangi 3M, ya, itu nggak bisa ya, harusnya nggak bisa nih. Mungkin ini salah nulis tadi kakak nih. Harusnya dia nggak bisa. Kalau misalkan yang ini ya, yang ini nih, nomor 4. Kecuali kalau misalkan soalnya gini. Misalkan soalnya itu kayak gini. 6M dikurangi 3M. Nah, ini baru bisa 3M gitu ya. Tapi kalau misalkan 6M dikurangi 3M itu nggak bisa dikurangin ataupun nggak bisa ditambahin. Kenapa? Karena dia variabelnya beda ya. Variabelnya beda ya. Jadi ini tadi kakak mungkin salah ngetik ya. Jadi agak keliru seperti itu. Tapi yang harus adik-adik paham bahwa yang hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah yang sejenis. Contoh misalkan 3X ditambah 5Y dikurangi 2X. Nah, sama dengan berapa misalkan. Nah, ini yang bisa dikurangin hanya yang sejenis. Berarti 3X dikurangi 2X. Berapa? 1 kan? Kalau 1 kan ditulisnya X. Nah, sedangkan yang 5X-nya, 5Y-nya ini nggak bisa diapa-apain nih. Ya udah, tinggal ditulis saja. Berarti 5Y. Jadi hasilnya ini. Seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke... Nah, ini pernyataan sekarang pada suku tak sejenis apakah dapat dilakukan penjumlahan? Nah, misalkan kayak gini ya. Tadi seperti kakak bilang, apakah contoh 4X ditambah 2X itu bisa dijumlahkan? Ternyata hukum disubstitusi tidak dapat berlaku. Jadi tidak bisa karena tidak sejenis gitu ya. Baik itu mau dijumlahkan ataupun mau dikurangkan. Nah, contohnya nih misalkan seperti ini ya. Ada 3X dikurangi 2Y dikurangi X dikurangi 3Y. Maka biar gampangnya ini kan caranya agak ribet ya. Agak ribet caranya. Karena terlalu panjang nih. Terlalu panjang. Adik-adik tinggal buka aja angkanya. Atau buka kurungannya ya. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan di sini 3X dikurangi 2Y dikurangi dikurangi X ya. Terus dikurangi 3Y gitu. Berarti yang adik-adik bisa kerjakan hanyalah yang variabelnya sama. Berarti hasilnya berapa? Berarti 3X ini dikurangi min X ya. Ingat, min X. Jadi operasi hitungnya juga di bawah. Jadi 3X dikurangi X adalah 2X ya. Dan ini bukan 2Y ya, tapi min 2Y. Min 2Y dikurangi min 3Y ya. Berarti jawabannya adalah 5Y. Nah, terserah sih adik-adik mau pakai cara yang ini boleh, pakai cara yang ini juga boleh, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Nah, ada lagi nih, bentuk aljabarnya seperti ini. Bagaimana kalau ada yang konstantanya ya, yang nggak ada variabelnya. Nah, kalau yang seperti ini juga sama, adik-adik tinggal buka aja dulu kurungnya. Kurungnya adik-adik buka dulu, supaya adik-adik nggak bingung. Caranya gimana? Tinggal ditulis ulang lagi aja di sini. 7X ditambah 5Y dikurangi 3 ditambah 7X ditambah 12Y dikurangi 1. Nah, sama dengan berapa?
Kita kerjakan dulu yang sama nih. 7x ditambah 7x. Berarti 14x gitu ya. Lalu di sini 5y ditambah 12y. Berarti plus 17y. Dan nantinya yang sisanya nih min 3. Ingat ya, min 3 bukan 3 ya. Tapi lihat operasi yang ada di depannya. Ini min 3 dikurangi min 1. Jadi jawabannya min 4. Jadi jawabannya ini. Seperti itu. Mudah sekali kan? Iya. Coba nanti kita buktikan. Benar nggak jawabannya? Nah, jawabannya betul ya. Seperti tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah bentuk paling sederhana dari aljabar ya. Nah, ada soal nih, ada soal bentuk paling sederhana dari aljabar itu sebenarnya adalah mengerjakan yang seperti tadi tuh, ya. Mengerjakan seperti tadi penjumlahan ataupun pengurangan sampai paling sederhana dan tidak bisa diutak-atik lagi, ya. Boleh pakai cara ini juga boleh, ya. Jadi adik-adik jangan ragu gitu, adik-adik mau pakai cara yang mana juga boleh, yang ini juga boleh gitu ya. Tapi kalau kakak biasanya kayak gini. 5x ditambah 3y dikurangi 2 dikurangi x ditambah y ditambah 2. Kakak lakukan dulu yang variabelnya sama. 5x dikurangi x. Itu kan berarti 4x, ya kan? Lalu di sini 3y. 3y-nya positif. Ditambah sama y. Berarti ditambah 4 jadi 4y, 3y ditambah y jadi 4y. Sedangkan di sini min 2 ditambah 2. Hutang 2 dibayar 2 habis. Jadi jawabannya sama, ya. Tuh. Terserah adik-adik mau pakai cara yang mana. Yang ini boleh. Yang ini juga boleh, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau menyederhanakan yang ini, Kak? Nah, kalau menyederhanakan yang ini, intinya sama. Kalau variabelnya sama, dia bisa dioperasikan. Contoh yang A ya. Contoh yang A nih. Yang A berapa nih, Kak? Misalkan kayak gitu ya. Nah, ini udah ada jawabannya sih, cuman nanti kita cocokkan. Beneran enggak sama jawaban kakak? Di sini 6 mn ditambah 3 mn. Ini kan variabelnya sama ya. Tinggal ditulis saja. 9 mn. Seperti itu. Lalu yang nomor 2. Di sini variabelnya ada yang beda enggak? Oh ada. Ada yang konstantannya saja. Berarti 16x ditambah 3x berarti berapa? 16 tambah 3 19x. Lalu di sini ada 3 ditambah 4 jadinya tuh 7 plus 7 seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada min x dikurangi y ditambah x dikurangi 3. Min x ditambah x berarti hutang 1 dibayar 1. Hilang, udah nggak usah diapa-apain. Terus di sini tinggal min y. Min y ada nggak temennya? Nggak ada, kita tulis aja langsung min y. Gitu. 3 ada nggak temennya? Nggak ada, langsung aja kita tulis 3. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Ya. Boleh mengerjakan pakai cara kakak, boleh mengerjakan pakai cara ini juga boleh. Sama saja. Yang penting jawabannya sama dan caranya jelas gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perkalian ya, ada perkalian aljabar ya. Tadi kan penjumlahan sama pengurangan, sekarang perkalian nih. Tentukan hasil perkalian suku 2 berikut. Kemudian sederhanakanlah menjadi dalam bentuk yang paling sederhana ya. Terus soal yang kedua,
Diketahui sebuah persegi memiliki panjang 5x plus 3 cm dan lebar 6x min 2 cm. Tentukan luas perseginya. Ya. Oke. Kelewat nih, kelewat. Nah, kalau di sekolah atau di kakak pakai cara yang ini dulu nih ya. Kakak ngerjakan nomor 2 dulu ya. Kalau di sekolah biasanya caranya kerjakan dulu nomor 2 ya. Namanya rumus persegi itu kan yang ditanya luas lah. Luas itu kan sisi kali sisi ya. Berarti sisi pertama adalah 5x plus 3 dikali 6x min 2. Kalau di sekolah biasanya caranya gini. Yang ini dulu dikali yang ini ya. 5x dikali 6x berarti 30x kuadrat ya. Setelah itu yang ini ya 5x dikali min 2 ya. Berarti hasilnya adalah berapa? Min 10x. Lalu yang kedua ini dikali ini 3 dikali tadi 6 ya, 6x ya. Berarti plus 18x. Lalu yang kedua yang ini dikali ini. Plus 6. Nah, setelah itu kita kerjakan baru yang sesuai dengan sukunya. Berarti 30x kuadrat. Di sini min 10x ditambah 18x berarti plus 8x plus 6. Nah, jadi luasnya itu ini jawabannya. Ya, jawabannya itu ini gitu. Nah, tapi kakak biasanya mengerjakannya seperti ini. Kayak kita kerjakannya atas ya. Yang A dulu nih, yang A. Kalau yang A, kakak biasanya ngerjakannya gini. X ditambah 5. Kan ini perkalian ya. Dikali X ditambah 3. Ya. Nah, jadi dikali nih. Depan kali depan dulu nih. Depan kali depan dulu. X kali X adalah X kuadrat. Terus yang belakang nih. 5 kali 3 adalah 15 plus 15. Oke. Terus berikutnya. Ini dikali silang. 3 kali X adalah 3X. Ingat ya. 3X. Terus X dikali 5 adalah 5X. Nah. Setelah itu jumlahkan, ya. Setelah itu jumlahkan, berarti jawabannya adalah 3 ditambah 5 adalah 8. Berarti jawabannya 8x gitu. Itu kalau kakak kayak gitu. Tapi coba kita buktikan ya. Kita buktikan dengan cara kayak tadi, kayak ini ya. Di mana buktikannya? Di sini aja deh. Di sini kan berarti x ditambah 5 dikali X ditambah 3. Pertama X kali X. X kuadrat. X dikali 3. Berarti plus 3X. Terus 5 dikali X adalah 5X. Terus 5 dikali 3 adalah 15. Nah, kakak tulis di sini ya. Berarti di sini jawabannya adalah X kuadrat. 3X tambah 5X adalah 8X. Nah, terus di sini yang nggak ada variabelnya tinggal ditulis. Nah, jawabannya sama nggak nih? Yang ini sama yang ini. Gitu ya. Sama aja gitu. Dia terserah. Adik-adik mau pakai cara yang mana? Bebas ya. Kayak gitu. Coba kita kerjakan dulu nomor 2 nih. Nomor 2 ya. Yang B. Yang B kita kerjakan pakai cara kakak ya. 2X ditambah 4 dikali 3X ditambah 1. Dikali. Depan kali depan dulu. 3X dikali 2X dikali 3X adalah 6X kuadrat. Lalu yang belakangnya 4 kali 1 berapa? 4. Oke. 2X dikali 1 adalah 2X. Ingat ya, 2X.
Lalu 3x ditambah 4, dikali 4 adalah 12x. 12x ditambah 4 ditambah 2x adalah jawabannya 14x. Ini plus ya, kayak gitu. Jadi jawabannya 6x kuadrat ditambah 14x ditambah 4. Ini jawabannya, ya. Terserah sih adik-adik mau pakai yang mana ya. Coba nanti adik-adik kerjakan nomor C sama yang D. Pakai cara kakak boleh atau pakai cara adik-adik juga boleh. Gitu ya. Dan sekarang coba kita buktikan soal cerita yang ini ya, yang tadi ya. Di sini kan 5x ya, tadi perseginya itu panjangnya 5x dikali 3. Lalu lebarnya 6x dikurangi 2 ya. Kita kali. 5x dikali 6x adalah 30x kuadrat. 3x 3 dikali min 2. 3 dikali min 2 ya. 3 dikali min 2 harusnya apa? Min ya, berarti min 6 ya. Berarti tadi ada kesalahan nih. Nah, ini harusnya min nih. Lupa tadi kakak ya, nggak apa-apa. Terus yang ini 5x dikali min 2 berarti min 10 ya. Min 10x. Nah, yang ini 6x dikali 3 adalah 18. 18 dikurangi min 10x. Jawabannya adalah 8x. Seperti itu. Oke, teman-teman. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Teman-teman boleh pakai cara yang ini, yang panjang boleh ya. Pakai cara yang panjang ini juga boleh nih. Atau mau pakai cara punya kakak juga boleh. Yang penting jawabannya benar dan hasilnya betul. Dan juga caranya juga sesuai gitu ya. Tapi ingat kalau bisa dikerjakannya itu kalau pas lagi uraian saja ya. Lagi pilihan ganda saja kalau cara cepat. Jangan lagi uraian. Biasanya takutnya disalahkan karena dikira nyontek atau apa. Seperti itu. Oke? Baik. Sampai sini dulu ya untuk aljabar. Nanti ada video keduanya. Ini kita sampai perkalian aljabar ya. Nanti ada pembagian, ada pemfaktoran dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari Kak Ferry. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari, di-share ke temennya. Saya punya cara cepet nih ngerjain gitu ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Oke? Akak Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.